kita tidak akan pernah bisa pergi ke tempat di mana Tuhan itu tidak ada. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan tetap ada di situ. Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat yang telah memberikan nyawanya bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Shalom, sahabat sukacita yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di channel Sukacitamu ID. Hari ini kita akan memasuki segmen inspirasi firman Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan saya akan membacanya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengikuti kisah keluaran umat Israel dari tanah Mesir hingga sampai kepada tanah Kanaan, bisa dikatakan itu semua adalah perjalanan yang mustahil jika mengandalkan kekuatan manusia. Bagaimana umat Israel melalui Musa harus berhadapan dengan Firaun, menyeberangi Laut Teberau, perjalanan di padang gurun yang begitu sangat melelahkan. Belum lagi Musa harus berhadapan dengan umat yang tegar tengkuk. Namun semuanya itu dapat dilalui oleh umat Israel. Mereka semua dapat melaluinya bukan karena kemampuan umat Israel, tetapi dalam nats ini diberitakan seperti itulah penyertaan Tuhan melalui Roh Kudusnya yang membawa, menuntun dan menyertai umat Israel melalui semua kesulitan hingga mereka sampai kepada tempat perhentian yang disediakan oleh Tuhan bagi umatnya. Demikianlah kita juga mengimani penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita, sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu seorang penolong yang akan menyertai kita dan yang telah dicurahkan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan kasih setia Tuhan bagi kita umat yang tetap percaya kepada Yesus. Roh Kudus adalah pribadi yang paling intim dalam diri kita. Roh Kudus adalah hikmat yang menuntun kita memahami kehidupan ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itulah yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Maka bagaimana cara pandang kita memahami masalah, persoalan yang kita hadapi di tengah kehidupan kita? Apakah kita akan berkata, saya tidak sanggup menghadapi ini sendiri? Apakah kita akan berkata, tidak ada yang dapat menolong aku? Namun kenyataannya kita tidak pernah sendiri, tetapi justru kitalah yang sering membuat beban itu menjadi berat dalam diri kita. Kitalah yang membuat merasa diri kita sendiri dalam menghadapi pergumulan. Ingatlah kesaksian Daud. Dia berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sahabat sukacita yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa pergi ke tempat di mana Tuhan itu tidak ada. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan tetap ada di situ. Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat yang telah memberikan nyawanya bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Banyak orang melihat masalah menjadi tembok kemustahilan untuk diruntuhkan.
Banyak orang melihat persoalan menjadi lautan luas yang mustahil untuk dilalui. Melihat masalah hanya dengan menimbang kekuatannya sendiri. Tetapi tidak demikian dengan kita yang telah percaya kepada Yesus. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Percayalah, Tuhan punya rencana bagi dunia ini. Tuhan punya rencana bagi gerejanya. Dan Tuhan juga punya rencana bagi setiap pribadi yang mengimaninya. Semua kita mau dituntun supaya kita hidup di dalam rencana Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun, menyertai dan membimbing kita untuk menjalani setiap kesukaran menjadi kebaikan di tengah-tengah hidup kita. Maka firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Artinya bahwa Tuhan itu siap menjadi motor penggerak, memberi kita kekuatan, keteguhan, bahwa kita pasti akan mampu untuk melalui masa-masa sulit. Sebab Tuhan ada bersama kita. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana saya boleh mengetahui tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan saya? Firman Tuhan di sini berkata bahwa tangan Tuhan yang agung menyertai umatnya. Dan nama Tuhan agung di tengah-tengah umatnya. Bisa saja kita percaya, mengimani keberadaan Tuhan. Namun sayangnya kita membuat dia menjadi sosok yang sepertinya jauh dari kita. Atau kalau boleh saya terjemahkan, Tuhan itu kalah tenar dengan artis favorit kita mungkin, atau tokoh-tokoh yang kita idolakan. Kita bisa banyak tahu tentang artis maupun tokoh idola kita. Kita selalu update tentang tokoh idola kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan yang ada dalam hati kita menjadi pribadi yang jauh dari kita. Padahal yang memberi dan memelihara hidup kita itu adalah Tuhan, bukan artis favorit kita. Di sini dikatakan perbuatan tangan Tuhan agung dan namanya agung di tengah-tengah umatnya. Untuk dapat merasakan pengalaman hidup bersama kuasa Roh Kudus, yaitu mau melihat apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Lihatlah apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jika kita tahu untuk bersyukur, mengagungkan nama Tuhan dalam hidup kita, maka ini adalah langkah yang tepat untuk kita semakin merasakan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun, menyertai, membimbing hidup kita. Jika kita masih boleh bersyukur kepada Tuhan atas napas kehidupan yang telah kita terima dari Tuhan hingga saat ini, maka persoalan apapun yang sedang kita hadapi tidak akan sebanding dengan kuasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah dicurahkan pada kita sebagai wujud kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tuhan tidak jauh dari kita. Dia ada di dalam hati kita, pribadi yang paling dekat kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah menjalin keakraban dengan Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Biarkan Tuhan menuntun hati, pikiran dan perbuatan kita. Maka yakinlah kuasa Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan kita. Sahabat sukacita, demikian inspirasi firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di inspirasi firman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam kesehatan.